Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mengaji dan Belajar Bahasa Arab. Sebelumnya kita baca basmalah dan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ti da di na ni ma mi ba ba bi bi ta ti 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 nabata nabati najasa najasi balada baladi hasana hasani amila syahida fahima lazima bi i ji kho da di fi i ma mi. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 54. Selalu perhatikan ya panjang pendeknya daripada bacaan yang akan kita baca. Fa'ala fa'ili hasada hasidi kataba katibi jalasa jalisi khotoba khotibi qara'a qari'i bayana bayini malaka maliki alama alimi syahada syahidi sirata jihadi tibaqo biladi libasi imadi fa'ili gifaro. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 55. Pada halaman 55 ini kita sudah masuk pada bacaan matobi'i, yaitu bacaan matobi'i. Yang mana matobi'i di sini perhatikan, yaitu ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Jadi kalau ada ya sukun jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ji ni li fi fa'ala fi'ala qatala kitala wa'ada wi'ada yasara isara basira basyiri qadira qadiri sami'a sami'i hakima hakimi basyira nadhiri kabiri sogira. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 56. Khashi'a khashi'ina khashi'ati shaima
khadi'ina, saghiraka, hafidho, hafidhina, hafidhati, zabaniyati, la azida, talibina, sodako, sodikina, sodikoti, hadoro, hadirina, hadirati, la'iba, la'ibina, la'ibati. Ada halaman 57 Iqra 3. Sebelum kita membaca pada bacaan yang di bawah ini, di atas ada keterangan. Perhatikan, ini dibaca panjang. Ketika seperti ini harus dibaca panjang dengan ukuran 2 harokat atau 1 alif. Hi, 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 hi. Mirip seperti harokat kasroh. Hanya bedanya kalau harokat kasroh yang ini yaitu lurus ke bawah, beda dengan harokat kasroh yang biasanya miring. Jadi kalau ada harokat seperti ini di bawah huruf, maka bacalah panjang. Baiklah, mari kita masuk pada bacaan Iqra 3 halaman 57. Halaka, naharo, lafihi, hadhihi, hamaza, syahida, wabihi, fakariha, hadama, fihima, abihi, ibadihi, la azida, fi jidiha, bibalighihi, bigolizi, bidonini, wajasadihi, watogina, biyaminika, mithakihi. Pada halaman 58 Iqra 3, perhatikan di atas ini. Ini cara membunyikannya sama. 4 huruf ini cara membunyikannya sama. Hi, 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 hi. Ini hanya beda dalam penulisan. Kalau H yang ini, yaitu jika huruf H tersebut posisinya ada di depan. Jika dalam penulisan posisinya ada di depan, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya. Adapun ini cara membacanya juga sama seperti yang di depan. Hi, hi. Oh, beda bentuknya. Nah, beda bentuk tersebut yaitu hanya dalam tulisan. Kalau huruf H posisinya ada di tengah, maka dia akan bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya. Contoh dalam bacaan di sini, nih, alihati. Nah, ini huruf H karena dia adanya di tengah-tengah seperti ini, sama kan? Adapun kalau H dalam penulisan posisinya adanya di awal, maka dia akan seperti ini bentuknya. Nih. Jadi ini H dalam penulisan posisinya di awal, di depan. Ini H dalam penulisan posisi hurufnya di tengah. Jika di akhir bentuknya seperti ini.
bunyinya sama, hi. Nah, kalau H yang ini bentuknya yaitu ketika huruf H tersebut adanya di akhir, seperti ini. Seperti ini contohnya, wa abihi, ini sama, ini sama. Nah, adapun H yang seperti ini biasanya posisinya memang di akhir sama seperti ini. Hanya kalau H yang ini biasanya itu huruf sebelumnya adalah huruf yang tidak bisa disambung. Contoh seperti huruf ro, seperti huruf dal. Nah, huruf dal adalah huruf yang tidak bisa disambung. Ketika bertemu dengan huruf H, maka cara menulisnya seperti ini. Sama kan? Begitupun ini. Sama, yaitu huruf Ra adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung. Maka ketika dalam penulisan bertemu dengan huruf H, maka seperti ini nulisnya. Ya. Nah, ini mah hanya sekedar pengetahuan aja, dalam bentuk tulisannya aja yang berbeda. Letak huruf dalam penulisan tapi bunyinya sama semua. Nah, yang di bawah ini sama, bunyinya sama semua. Ti. Nah, sama ini pun kalau tak yang ini dalam penulisan biasanya bentuk biasanya letaknya di awal, ya, di awal atau di tengah. Nah, ini tak yang seperti ini disebut dengan tak tak marbutoh. Disebut dengan tak marbutoh. Adapun ini disebut tak mabsutoh. Jadi ini namanya tak mabsutoh. Ini namanya tak marbutoh. Secara bunyi itu sama semuanya. Baik tak mabsutoh ataupun tak marbutoh, secara bunyi itu sama semua. Ya, kalau dia harokatnya kasroh dibacanya ti. Dia pun kalau berharokat kasroh dibacanya ti. Ketika berharokat domah dibacanya tu. Ini pun ketika berharokat domah dibacanya tu. Ketika berharokat fathah tak mabsutoh maka dibaca ta. Begitupun sama tak marbutoh, ketika dikasih harokat fathah maka dibacanya ta. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 58. Fatihati akhirati rafiqati mubarati amila sholiha alihati tijarata wanada khotoya wa abihi basarihi akima mahiso dahidoti ghasyiyati madaji'a amini ta'amihi waladihi bisihafi marido zabaniyati kotaroti. Pada halaman 59 Iqra 3, perhatikan, apabila ada harokat kasroh yang mana kasrohnya ini lurus
ya, kasrohnya ini lurus, tidak seperti kasroh yang biasa. Kalau kasroh yang kita lihat, yang kita kenal seperti biasa, yaitu miring. Posisinya miring seperti ini, kasroh. Nah, kalau ada kasroh, artinya harokat yang di bawah huruf seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ukuran 2 harokat atau 1 alif. I, ni, i, ni. Jadi jangan dibaca i, ni. Nah, itu salah. Yang benar dibaca panjang. I, ni. Seperti yang dicontohkan pada bacaan di bawah ini. Asoni, asoni. Kalau harokat kasroh seperti ini dibaca pendek. Hamiyati, hamiyati. Tapi kalau ada harokat kasroh yang lurus seperti ini, bedakan, ini miring, ini lurus, maka huruf tersebut dibaca panjang, sekitar 2 harokat. Asoni, hafidhati, bibani. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 59. Sami'i, Bashiri, Hamiyati, Asani, Latifa, Khabira, Hafidhati, Bibani, Syafa'ata, Sagiraka, Bautaihi, Maqami, Azizi, Hakimi, Ni'ajihi, Azabi, Halimi, Qadiri, Nasyati, Kadibati, Nawashi, Mi'ada, Ijarata, Fatarani, Syati'i, Syati'i, Fi narihi, Fi akibihi. Pada halaman 60 Iqra 3, di sini kita sudah memasuki yaitu huruf yang berharokat domah. Ini domah, huruf berharokat domah. Karena pada bacaan yang lalu atau pada huruf-huruf bacaan yang lalu itu baru menggunakan harokat fathah dan kasroh, fathah dan kasroh. Artinya pada bacaan yang lalu lebih banyak huruf tersebut menggunakan harokat fathah dan kasroh. Ini kasroh, ini fathah. Di halaman 60 ini kita sudah memasuki huruf yang berharokat domah, yang mana bunyi daripada harokat domah itu akhirnya diakhiri oleh bunyi huruf u. Contoh di sini u, bu, bu, tu, ju, du, du, ku, fu. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 60. Ba,
bi, bu, ta, i, tu, ja, ji, ju, da, di, du, di, du, di, da, du, di, du, fa'ala, fu'ila, kataba, kutiba, qara'a, quri'a, doroba, duriba, hasuna, fahuwa, yamuna, dohuma, syaju'a, qaruba, lauma, rajulu, aduma, kasura, rusulu, khaliqu, bari'u, qabidu, basitu, halimu, azimu, hafizu, jalilu, wa ilahi, basarihi, atiyati, baqarati, rafi'i, wasi'i, ba'isi, majidi, raqibu, majidu, syahidu, wakilu, mu'idu, mumitu, muqitu, mujibu, rawasiya, wa isa, sukara, nawasi, amalihi, ibadihi, biayati, muta'ali. Pada halaman 62 Iqra 3, di sini ada keterangan di atas sebelum kita membaca bacaan yang ada di bawah ini. Apabila ada wawu sukun setelah harokat domah, maka huruf yang berharokat domahnya ini dibaca panjang. Sekali lagi, apabila ada wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat domah, ini domahnya, maka huruf yang berharokat domah ini dibaca panjang. Kalau dalam tajwid ini hukumnya adalah maud tabi'i. Sekali lagi, hukumnya ini adalah maud tabi'i. Di sini pun ada keterangan guru boleh mengenalkan nama wawu sukun. Ini wawu sukun, huruf wawu atasnya sukun atau wawu mati. Jadi wawu sukun atau wawu mati itu sama aja. Marilah kita masuk pada bacaan Iqra 3 halaman 62. Taba, yatubu, qala, yaqulu, ada, ya'udu, kana, yakunu, yuriduna, yuqimuna, lamuqimi, yatalawamuna, yatakhafatuna, binashirihi, yufiduna,
yughithuna ni'ajihi samiduna ragibuna yarithuni hunalika fa'aqaruha talumuni qalu bala fa idza raqibu la takhunu kanu lana abidina amanu wa amilu sabiru wa rabitu hajaru wa jahadu wajadu ma'amilu sadaku ma'ahadu fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu qala ma nahakuma. Pada halaman 64, perhatikan di sini kita melihat seperti harokat domah. Nah, ini seperti harokat domah, ya. Cuman bedanya harokat domah yang ada ini, kalau harokat domah yang seperti ini yang biasa kita lihat. Ini bentuknya seperti angka 9, ya, seperti angka 9 tapi dia miring. Nah, ketika ada harokat seperti domah, hampir mirip seperti domah, cuman bedanya dia tegak ke atas, mirip seperti angka 6. Nah, apabila ada harokat seperti ini di atas huruf, khususnya di atas huruf H seperti ini, nah, maka dibacanya panjang. U di atas huruf H, maka dia berbunyi menjadi hu. Jadi jangan dibaca pendek, hu, salah. Yang benar dibaca panjang, hu, sekitar 2 harokat atau 1 alif. Contoh di sini, ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Itu yang benar bacaannya. Jadi jangan dibaca pendek harokat domah ini. Seperti ini, kalau umpama baca seperti ini itu agak salah. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Nah, ini belum tepat bacaannya atau salah. Mari kita membaca Iqra halaman 64. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Idza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a wa ajibu hafizina wa nusuki mutaqabilina fi jidiha laqudiya tudahiruna junuduhu utituhu wa utubihi famasaluhu wala yusiku wasaqahu fasalakahu ajizu yujizuna wa ja'alahu
aqimu, yuqimuna, wa rasulahu, afidu, yufiduna, sholatahu, atiqu, yutiquna, amarahu, ati'u, yuti'una, famara'a, amitu, yumituna, fi suhufi, azilu, yuziluna, fakhalaqahu. Pada halaman 65 bacaan daripada Iqra 3, di bawah ini ada keterangan, walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan, ulangi sampai betul semua. Maksudnya, walaupun kita bacanya lancar, kita tahu huruf cara membacanya, namun belum bisa membedakan antara panjang dan pendeknya daripada bacaan, maka lebih baik kita ulangi sampai betul semua bacaan yang ada ini. Contoh bacaan yang benar, panjang pendeknya ajizu, yujizuna, waja'alahu. Seperti itu. Kemudian kita tahu huruf, artinya lancar kita bacanya, cuman tidak bisa membedakan antara panjang dan pendek. Seperti ini saya contohkan bacaan yang harusnya kita ulang lagi, belum bisa lanjut ke bacaan selanjutnya. Ajizu, yujizuna, waja'alahu. Itu contohnya, kita lancar bacanya, kita tahu hurufnya, tapi kalau kita masih bingung, belum bisa membedakan panjang dan pendek itu bacaan, lebih baik kita ulangi sampai betul semua. Fa iza raqibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusikuhu, wala yakadu yusiguhu, maluhu wa waladuhu, wa fumiha wa adasiha wa basaliha, kafaru sabaku, fadhuku azabi wa nuzuri, fakana akibatahuma fiha manafi'u wa masyaribu, wa baraka fiha, khafa maqami wa khafa wa'idi, wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Pada halaman 66, yaitu bacaan akhir daripada Iqra 3, di bawah ini ada keterangan bahwa stop, artinya jangan dilanjutkan terlebih dahulu kalau kita belum bisa membedakan bacaan panjang dan pendeknya daripada huruf yang ada. Lebih baik bagi kita untuk bersabar dan mengulangi bacaan yang ada ini. Jangan kita lanjutkan ke Iqra selanjutnya, artinya jangan kita lanjutkan bacaan Iqra 4. Lebih baik kita sabar dan mengulang bacaan yang ada ini sampai kita bisa cara membacanya. Ta, ti, da, di, na, ni, ma, mi,
ba, ba, bi, bi, ta, ti, ti, nabata, nabati, najasa, najasi, balada, baladi, hasana, hasani, amila, syahida, fahima, lazima, bi, ti, ji, kho, da, di, fi, i, ma, mi. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 54. Selalu perhatikan ya panjang pendeknya daripada bacaan yang akan kita baca. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotoba, khotibi, qara'a, qari'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi, sirata, jihadi, tibaqo, biladi, libasi, imadi, fa'ili, gifaro. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 55. Pada halaman 55 ini kita sudah masuk pada bacaan matobi'i, yaitu bacaan matobi'i. Yang mana matobi'i di sini perhatikan, yaitu ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Jadi kalau ada ya sukun jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ji, ji, ni, li, fi, fa'ala, fi'ala, qatala, kitala, wa'ada, wi'ada, yasara, isara, basira, bashiri, qadira, qadiri, sami'a, sami'i, hakima, hakimi, bashira, nadhiri, kabiri, sogira. Kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 56. Khashi'a, khashi'ina, khashi'ati, so'ima, khadi'ina, sogiraka, hafidho, hafidhina, hafidhati, zabaniyati, la azida, talibina, sodako, sodikina, sodikoti, hadoro, hadirina, hadirati, la'iba, la'ibina, la'ibati.
Pada halaman 57 Iqra 3, sebelum kita membaca pada bacaan yang di bawah ini, di atas ada keterangan. Perhatikan, ini dibaca panjang. Ketika seperti ini harus dibaca panjang dengan ukuran 2 harokat atau 1 alif. Hi, 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 hi. Ya. Mirip seperti harokat kasroh. Hanya bedanya kalau harokat kasroh yang ini yaitu lurus ke bawah, beda dengan harokat kasroh yang biasanya miring. Jadi kalau ada harokat seperti ini di bawah huruf, maka bacalah panjang. Baiklah, mari kita masuk pada bacaan Iqra 3 halaman 57. Halaka nahara lafihi hadhihi hamaza syahida wabihi fakariha hadama fihima abihi ibadihi la azida fi jidiha bibalighihi bigolidhi bidonini wa jasadihi wa tagina biyaminika mithakihi. Pada halaman 58 Iqra 3, perhatikan di atas ini cara membunyikannya sama. 4 huruf ini cara membunyikannya sama. Hi, 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 hi. Ini hanya beda dalam penulisan. Kalau H yang ini yaitu ketika huruf H tersebut posisinya ada di depan. Ketika dalam penulisan posisinya ada di depan, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya. Adapun ini cara membacanya juga sama seperti yang di depan. Hi, hi. Kok beda bentuknya? Nah, beda bentuk tersebut yaitu hanya dalam tulisan. Kalau huruf H posisinya ada di tengah, maka dia akan bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya. Contoh dalam bacaan di sini nih. Alihati. Nah, ini huruf H. Karena dia adanya di tengah-tengah. Seperti ini, sama kan? Adapun kalau H dalam penulisan posisinya adanya di awal, maka dia akan seperti ini bentuknya. Nih. Jadi ini H dalam penulisan posisinya di awal, di depan. Ini H dalam penulisan posisi hurufnya di tengah. Nah, jika di akhir bentuknya seperti ini. Bunyinya sama, hi, hi. Nah, kalau H yang ini bentuknya yaitu ketika huruf H tersebut adanya di akhir. Seperti ini. Seperti ini contohnya. Wa abihi. Ini sama. Ini sama. Nah, adapun H yang seperti ini biasanya posisinya memang di akhir sama seperti ini. Hanya kalau H yang ini biasanya itu huruf sebelumnya adalah huruf yang
tidak bisa disambung. Contoh seperti huruf ro, seperti huruf dal. Nah, huruf dal adalah huruf yang tidak bisa disambung. Ketika bertemu dengan huruf H, maka cara menulisnya seperti ini. Sama kan? Begitupun ini. Sama, yaitu huruf ro adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung. Maka ketika dalam penulisan bertemu dengan huruf H, maka seperti ini nulisnya. Ya. Nah, ini mah hanya sekedar pengetahuan aja, dalam bentuk tulisannya aja yang berbeda. Letak huruf dalam penulisan, tapi bunyinya sama semua. Nah, yang di bawah ini sama bunyinya sama semua. Ti, 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 ti. Nah, sama ini pun kalau tak yang ini dalam penulisan biasanya bentuk biasanya letaknya di awal. Ya, di awal atau di tengah. Nah, ini tak yang seperti ini disebut dengan tak tak marbutoh. Disebut dengan tak marbutoh. Adapun ini disebut tak mabsutoh. Jadi ini namanya tak mabsutoh dan ini namanya tak marbutoh. Secara bunyi itu sama semuanya. Baik tak mabsutoh ataupun tak marbutoh, secara bunyi itu sama semua. Ya, kalau dia harokatnya kasroh dibacanya ti. Dia pun kalau berharokat kasroh dibacanya ti. Ketika berharokat domah dibacanya tu. Ini pun ketika berharokat domah dibacanya tu. Ketika berharokat fathah tak mabsutoh maka dibaca ta. Begitupun sama tak marbutoh, ketika dikasih harokat fathah maka dibacanya ta. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 58. Fatihati, akhirati, rafiqati, gobarati, amila, soliha, alihati, hijarata, wanada, khotoya, wa abihi, basarihi, akima, mahiso, dahidoti, gosyiyati, madaji'a, amini, ta'amihi, waladihi, bisihafi, marido, zabaniyati, kotaroti. Pada halaman 59 Iqra 3, perhatikan, apabila ada harokat kasroh yang mana kasrohnya ini lurus, ya, kasrohnya ini lurus, tidak seperti kasroh yang biasa. Kalau kasroh yang kita lihat, yang kita kenal seperti biasa, yaitu miring. Posisinya miring seperti ini, kasroh. Nah, kalau ada kasroh, artinya harokat yang di bawah huruf seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ukuran 2 harokat atau 1 alif. I, ni, i, ni. Jadi jangan dibaca i,
ni. Nah, itu salah. Yang benar dibaca panjang. I, ni. Seperti yang dicontohkan pada bacaan di bawah ini. Asoni, asoni. Nah, kalau harokat kasroh seperti ini dibaca pendek. Hamiyati, hamiyati. Tapi kalau ada harokat kasroh yang lurus seperti ini, bedakan ini miring, ini lurus, maka huruf tersebut dibaca panjang, sekitar 2 harokat. Asoni, hafidhati, bibani. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 59. Sami'i, Bashiri, Hamiyati, Asani, Latifa, Khabira, Hafidhati, Bibani, Syafa'ata, Sagiraka, Bataihi, Maqami, Azizi, Hakimi, Ni'ajihi, Azabi, Halimi, Qadiri, Nasiyati, Kadhibati, Nawasi, Wi'ada, Tijarata, Fatarani, Syati'i, Syati'i, Fi narihi, Fi akibihi. Pada halaman 60 Iqra 3, di sini kita sudah memasuki yaitu huruf yang berharokat domah. Ini domah. Huruf berharokat domah. Karena pada bacaan yang lalu atau pada huruf-huruf bacaan yang lalu itu baru menggunakan harokat fathah dan kasroh. Fathah dan kasroh. Artinya pada bacaan yang lalu lebih banyak huruf tersebut menggunakan harokat fathah dan kasroh. Ini kasroh, ini fathah. Di halaman 60 ini kita sudah memasuki huruf yang berharokat domah. Yang mana bunyi daripada harokat domah itu akhirnya diakhiri oleh bunyi huruf U. Contoh di sini U, bu, bu, tu, ju, du, du, ku, fu. Marilah kita masuk bacaan Iqra 3 halaman 60. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, ja, ji, ju, da, di, du, du, di, du, di, da, du, di, du, fa'ala, fu'ila, kataba, kutiba, qara'a, quri'a, daraba, duriba,
hasuna, fahuwa, yamuna, dohuma, syajua, qaruba, lauma, rajulu, aduma, kasura, rusulu, khaliqu, bari'u, qabidu, basitu, halimu, azimu, hafizu, jalilu, wa ilahi, basarihi, atiyati, baqarati, rafi'i, wasi'i, ba'isi, majidi, raqibu, majidu, syahidu, wakilu, mu'idu, mumitu, muqitu, mujibu, rawasiya, wa isa, sukara, nawasi, amalihi, ibadihi, biayati, muta'ali. Pada halaman 62 Iqra 3, di sini ada keterangan di atas sebelum kita membaca bacaan yang ada di bawah ini. Apabila ada wawu sukun setelah harokat domah, maka huruf yang berharokat domahnya ini dibaca panjang. Sekali lagi, apabila ada wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat domah, ini domahnya, maka huruf yang berharokat domah ini dibaca panjang. Kalau dalam tajwid ini hukumnya adalah mad tabi'i. Sekali lagi, hukumnya ini adalah mad tabi'i. Di sini pun ada keterangan guru boleh mengenalkan nama wawu sukun. Ini wawu sukun, huruf wawu atasnya sukun atau wawu mati. Jadi wawu sukun atau wawu mati itu sama aja. Marilah kita masuk pada bacaan Iqra 3 halaman 62. Taba, yatubu, qala, yaqulu, ada, ya'udu, kana, yakunu, yuriduna, yuqimuna, lamuqimi, yatalawamuna, yatakhafatuna, binashirihi, yufiduna, yugithuna, ni'ajihi, samiduna, ragibuna, yarithuni, hunalika, fa'aqaruha, talumuni, qalu bala, fa'idha rakibu, la takhunu, kanu lana abidina, amanu wa amilu
sabiru warabitu hajaru wajahadu wajadu ma'amilu sadaku ma'ahadu fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu qala ma nahakuma. Pada halaman 64, perhatikan di sini kita melihat seperti harokat domah. Nah, ini seperti harokat domah, ya. Cuman bedanya harokat domah yang ada ini, kalau harokat domah yang seperti ini yang biasa kita lihat. Seperti ini bentuknya, seperti angka 9, ya, seperti angka 9 tapi dia miring. Nah, ketika ada harokat seperti domah, hampir mirip seperti domah, cuman bedanya dia tegak ke atas, mirip seperti angka 6. Nah, apabila ada harokat seperti ini di atas huruf, khususnya di atas huruf H, seperti ini, nah, maka dibacanya panjang. U di atas huruf H, maka dia berbunyi menjadi hu. Jadi jangan dibaca pendek, hu, salah. Yang benar dibaca panjang, hu, sekitar 2 harokat atau 1 alif. Contoh di sini, ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Itu yang benar bacaannya. Jadi jangan dibaca pendek harokat domah ini. Seperti ini, kalau umpama baca seperti ini itu agak salah. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Nah, ini belum tepat bacaannya atau salah. Mari kita membaca Iqra halaman 64. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Idza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a wa ajibu hafidhina wa nusuki mutaqabilina fi jidiha laqudiya tudahiruna junuduhu utituhu wa utubihi famathaluhu wa la yusiku wasaqahu fasalakahu ajizu yujizuna wa ja'alahu aqimu yuqimuna wa rasulahu afidu yufiduna salatahu atiqu yutiquna amarahu ati'u yuti'una famara'a amitu yumituna fi suhufi azilu
yuziluna fakhalaqahu. Pada halaman 65 bacaan daripada Iqra 3 di bawah ini ada keterangan, walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan, ulangi sampai betul semua. Maksudnya, walaupun kita bacanya lancar, kita tahu huruf cara membacanya, namun belum bisa membedakan antara panjang dan pendeknya daripada bacaan, maka lebih baik kita ulangi sampai betul semua bacaan yang ada ini. Contoh bacaan yang benar, panjang pendeknya ajizu, yujizuna, waja'alahu. Nah, seperti itu. Kemudian kita tahu huruf, artinya lancar kita bacanya, cuman tidak bisa membedakan antara panjang dan pendek. Seperti ini saya contohkan bacaan yang harusnya kita ulang lagi, belum bisa lanjut ke bacaan selanjutnya. Ajizu, yujizuna, waja'alahu. Nah gitu contohnya, kita lancar bacanya, kita tahu hurufnya, tapi kalau kita masih bingung, belum bisa membedakan panjang dan pendeknya itu bacaan, lebih baik kita ulangi sampai betul semua. Fa'iza rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusikuhu wala yakadu yusiguhu maluhu wa waladuhu wa fumiha wa adasiha wa basaliha kafaru sabaku fadzuku azabi wa nuzuri fakana akibatahuma fiha manafi'u wa masyaribu wa baraka fiha khafa maqami wa khafa wa'idi wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Pada halaman 66, yaitu bacaan akhir daripada Iqra 3, di bawah ini ada keterangan bahwa stop, artinya jangan dilanjutkan terlebih dahulu kalau kita belum bisa membedakan bacaan panjang dan pendeknya daripada huruf yang ada. Lebih baik bagi kita untuk bersabar dan mengulangi bacaan yang ada ini. Jangan kita lanjutkan ke Iqra selanjutnya, artinya jangan kita lanjutkan ke bacaan Iqra 4. Lebih baik kita sabar dan mengulang bacaan yang ada ini sampai kita bisa cara membacanya. Baiklah, sementara sampai sini dulu membaca Iqra-nya. Nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Semoga dengan sababia tayangan video ini dapat manfaat dan dapat membantu sahabat dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Cukup sekian, salam terima kasih dari channel YouTube Mengaji dan Belajar Bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.